Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Faradia Diti hari ini akan menjelaskan bab tentang permintaan. Permintaan tersebut sendiri adalah jumlah produk, baik barang maupun jasa, yang diinginkan konsumen pada berbagai tingkat harga selama jangka waktu tertentu. Faktor-faktor permintaan tersebut adalah 1. Tingkat harga, 2. Pendapatan, 3. Barang pengganti, 4. Perkiraan harga, 5. Jumlah konsumen, dan 6. Intensitas kebutuhan. Di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh dari faktor-faktor tersebut. Dari tingkat harga, jika harga cabai di mana harga cabai naik, permintaan tersebut akan menurun. Misalnya, pada pedagang bakso mercon yang membutuhkan banyak cabai, apabila dia tidak menaikkan harga baksonya, maka di situ dia akan mengurangi atau menurunkan penggunaan cabai, sehingga permintaan tersebut cabai akan menurun. Dan sebaliknya, apabila harga cabai menurun, permintaan akan naik. Yang kedua adalah pendapatan. Misalnya pendapatan dalam sebuah keluarga. Apabila pendapatan naik, maka konsumsi terhadap daging akan naik, permintaan akan menaik juga. Namun pendapatan konsumsi yang turun terhadap daging akan turun dan permintaan juga akan turun. 3. Barang pengganti. Contohnya seperti minyak dan gas, di mana penggunaan minyak dapat digantikan oleh gas. Apabila minyak naik, maka permintaan minyak akan turun, dan gas harganya tetap atau turun, permintaan akan naik. Jadi, para pengguna minyak akan beralih ke gas. Selanjutnya adalah perkiraan harga. Misalnya, masyarakat mengira bahwa harga emas itu akan naik, di mana di masa yang akan datang, maka masyarakat cepat-cepat membeli emas di masa sekarang, sebelum emas benar-benar naik harganya. Sedangkan saat perkiraan harga yang akan datang emas itu turun, maka permintaan terhadap barang itu atau barang sekarang maksudnya akan turun juga. Jadi, masyarakat akan menunggu emas benar-benar turun di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah jumlah konsumen. Contohnya, pada saat tahun ajaran baru, pasti banyak murid yang membutuhkan buku pelajaran, sehingga permintaan terhadap buku pelajaran itu akan naik. Dan terakhir adalah intensitas kebutuhan. Jadi, kebutuhan yang semakin mendesak, maka akan naik, dan permintaannya juga akan naik. Contohnya, seperti pohon Natal. Pada saat hari raya Natal, kebutuhan akan mendesak dan sangat dibutuhkan, dan permintaan naik. Tapi saat di luar hari Natal, kebutuhan tersebut tidak mendesak dan tidak terlalu dibutuhkan. Hukum permintaan tersebut menyatakan bahwa antara harga dan jumlah barang yang diminta berbanding terbalik. Artinya, jika harga naik akan menyebabkan jumlah barang yang diminta turun. Dan sebaliknya, jika harga turun akan menyebabkan jumlah barang yang diminta akan naik. Kurva permintaan. Semakin banyak penawaran dari pelanggan membuat penjualan meningkat. Namun, hal itu tidak diikutsertakan dengan kualitas produk yang dibuat sehingga harga menjadi turun, sebab kompetitor bisa masuk ke pasar yang sama dengan menggunakan produk yang serupa. Di situ juga ada rumusnya, G sama dengan A min BB. P sama dengan A per B min 1 per BG. Dan di situ adalah contoh soalnya.
Setelah membahas mengenai materi permintaan, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi penawaran. Di sini ada beberapa bab yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama ada pengertian penawaran, kedua hukum penawaran, lalu kurva penawaran, dan faktor yang mempengaruhi penawaran. Serta nanti di akhir PowerPoint akan ada contoh soal. Pengertian penawaran. Penawaran adalah jumlah keseluruhan barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen dengan harga tertentu dan pada waktu tertentu. Kemudian hukum penawaran. Lah, hukum penawaran ini kita ibaratkan kita ini seorang pedagang. Saat harga suatu barang atau jasa naik, maka banyak barang yang ditawarkan juga naik. Karena ini dirasa akan lebih banyak mendapatkan keuntungan. Lalu jika saat harga suatu barang atau jasa turun, maka banyak barang yang ditawarkan pun juga akan turun atau ke kurva penawaran. Nah, di sini ada sebuah tabel yang mana titik A, jika harga barang itu seharga 20.000, maka jumlah barang yang ditawarkan itu 200. Lalu untuk titik B, jika harga barang turun menjadi 18.000, maka jumlah barang yang ditawarkan pun ikut turun. Dan seterusnya sampai titik E. Adapun barang jika harganya 12.000, maka jumlah barang yang ditawarkan menjadi 120. Nah, kurva penawaran ini berbeda dengan kurva permintaan. Bisa dilihat ya bentuk kurvanya. Kalau kurva permintaan itu dari kiri atas ke kanan bawah, sedangkan kalau kurva penawaran berjalan dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi semakin turun harga, maka semakin sedikit barang yang ditawarkan. Nah, ini menggambarkan bahwa hukumnya berbanding lurus dengan harga. Seperti kurva permintaan, kurva penawaran juga bisa bergeser karena harga barang yang mengalami perubahan. Kemudian selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama yaitu ada harga barang itu sendiri. Jadi, maksudnya semakin tinggi harga dari suatu barang atau jasa, maka penawaran produsen atau perusahaan akan menawarkan lebih banyak barang. Kemudian yang kedua ada biaya produksi. Jadi, produsen itu membutuhkan biaya produksi untuk menghasilkan barang. Nah, semakin tingginya biaya produksi yang dikeluarkan, maka harga barang tersebut akan cenderung naik. Dan jika produsen mengurangi jumlah produksinya, maka jumlah penawaran pun akan berkurang. Lalu yang ketiga ada teknologi yang digunakan. Di sini, selain membutuhkan biaya produksi, produsen juga membutuhkan mesin-mesin yang berteknologi tinggi. Gunanya yaitu untuk menghasilkan barang dengan cepat dan berkualitas. Nah, dengan penggunaan mesin berteknologi tinggi ini akan membuat biaya produksi menjadi semakin murah, sehingga mengakibatkan peningkatan hasil produksi. Hal inilah yang akan menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan semakin banyak pada tingkat harga tertentu. Lalu yang keempat ada jumlah produsen. Maksudnya di sini yaitu semakin banyak produsen, maka semakin banyak pula jumlah barang yang ditawarkan dan sebaliknya. Lalu faktor alam. Nah, alam juga akan memberikan pengaruh yang sangat signifikan, yaitu akan mempengaruhi penawaran, khususnya yaitu pada produk pertanian dan perikanan. Contohnya saja, jika petani padi ketika iklim tidak menentu, maka akan menyebabkan gagal panen.
Nah, keadaan seperti inilah jumlah beras yang ditawarkan itu akan berkurang. Kemudian yang terakhir ada perkiraan harga pada masa mendatang. Maksudnya, jika produsen memperkirakan bahwa harga akan naik di masa yang akan datang, maka penawaran saat ini akan dikurangi dan dijual di masa akan datang. Adapun dengan harapan keuntungan yang diperoleh itu meningkat. Lalu langsung saja ke contoh soal. Di sini ada sebuah soal yang berbunyi, pada saat harga daging sapi itu 60.000 per kilogram, maka jumlah daging yang ditawarkan 5.000 kilogram. Pada saat harga naik menjadi 80.000 per kilogram, maka jumlah daging yang ditawarkan juga ikut naik menjadi 6.000 kilogram. Maka fungsi penawarannya adalah, yaitu kita akan menggunakan rumus ini. Adapun rumusnya yaitu P dikurangi P1 per P2 dikurangi P1 sama dengan Q kurangi Q1 per Q2 kurangi Q1. Adapun keterangannya yaitu P merupakan harga, Q merupakan jumlah atau kuantitas. Untuk pembahasannya yaitu yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu yaitu P1-nya 60.000, P2-nya 80.000. Untuk Q1 5.000 kg dan Q2-nya 6.000 kg. Lalu yang ditanyakan yaitu bagaimanakah bentuk fungsi penawaran? Yang pertama kita akan tulis rumusnya terlebih dahulu, yaitu P dikurangi P1 per P2 kurangi P1 sama dengan Q kurangi Q1 per Q2 kurangi Q1. Lalu masukkan angka-angka yang sudah diketahui tadi, maka akan ditulis menjadi P dikurangi 60.000 per 80.000 dikurangi 60.000 sama dengan Q kurangi 5.000 per 6.000 dikurangi 5.000. Nah, untuk yang pembilang itu masih sama, ditulis lagi menjadi P per 60.000 per 20.000 sama dengan Q dikurangi 5.000 per 1.000. Lalu ini dikalikan silang, bentuknya menjadi 20.000 dikali Q kurangi 5.000 sama dengan 1.000 dikali P dikurangi 60.000. Lalu akan menghasilkan 20.000 Q dikurangi 100 juta sama dengan 1.000 P dikurangi 60 juta. Kemudian untuk 100 jutanya itu dipindah ke sisi kanan sehingga menjadi positif. Maka 20.000 Q sama dengan 1.000 P dikurang 60 juta ditambah 100 juta. Lalu jawabannya yaitu 20.000 Q sama dengan 1.000 P ditambah 40.000. Agar menjadi persamaan yang sederhana, maka kita bagi menjadi 20.000 dibagi dengan 20.000. Maka hasilnya yaitu Q sama dengan 1 per 20 P ditambah 2000. Nah, itu merupakan fungsi penawarannya. Pembahasan mengenai penawaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah keadaan yang menunjukkan baik konsumen maupun produsen telah menyetujui harga suatu barang, yaitu harga yang konsumen bersedia membeli untuk sejumlah barang tersebut. Keseimbangan pasar dapat ditulis dengan persamaan GD sama dengan GS, di mana GD sama dengan jumlah permintaan, GS adalah jumlah penawaran, P sama dengan titik keseimbangan, PE harga keseimbangan, QE jumlah keseimbangan. Contoh soal.
Carilah harga dan jumlah keseimbangan pasar secara aljabar dan cari masing-masing pasangan fungsi permintaan dan penawaran beserta kurvanya. Jika diketahui QD sama dengan 10 min P dan QS sama dengan P min 2. Jawaban dari soal tersebut. Diketahui QD sama dengan 10 min P, QS sama dengan P min 2. Mencari jumlah. QD sama dengan QS menjadi 10 min P sama dengan P min 2. 10 plus 2 sama dengan P plus P. Menjadi 12 sama dengan 2P, 6 sama dengan P. Mencari harga. QD sama dengan 10 min P sama dengan 10 min 6 sama dengan 4. QS sama dengan P min 2 sama dengan 6 min 2 sama dengan 4. Jadi jumlah keseimbangan pasar pada P sama dengan 6,4. Selanjutnya untuk fungsi permintaan. QD sama dengan 10 min P. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 10. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 10. Untuk fungsi permintaan QS sama dengan P min 2. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan min 2. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 2. Jadi kurang lebih gambar kurvanya seperti berikut ini. Untuk materi selanjutnya, kami akan mempresentasikan tentang fungsi biaya. Fungsi biaya adalah hubungan antara biaya dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Biaya sendiri merupakan fungsi dari jumlah produksi dengan keluaran notasi C atau cost sama dengan FQ. Keterangan dari fungsi biaya sendiri yaitu C sama dengan biaya total dan Q sama dengan jumlah produksi. Fungsi biaya dibagi menjadi 7 macam. 1. Fixed cost atau biaya tetap merupakan biaya yang tidak bergantung pada jumlah unit yang diproduksi. Fixed cost sama dengan K atau konstanta. Maka biaya tetap dari fixed cost adalah fungsi konstanta. 2. Variable cost atau biaya variabel merupakan biaya yang berubah-ubah yang besarnya sesuai pada jumlah unit barang yang diproduksi. Variable cost sama dengan FQ sama dengan VQ. 3. Total cost atau biaya total merupakan penjumlahan antara biaya tetap dan biaya variabel. TC atau total cost dilambangkan dengan C atau cost. Rumus dari total cost sendiri yaitu C atau cost sama dengan GQ sama dengan fixed cost plus variable cost sama dengan K atau konstanta plus VQ. 4. Biaya total rata-rata average total cost sama dengan ATC, yaitu biaya diproduksi yang diperhitungkan untuk setiap unit output. ATC atau biaya total sama dengan AVC plus AF. Oke, untuk yang kelima yaitu biaya variabel rata-rata atau average variable cost atau disingkat dengan AVC, yaitu biaya variabel yang dibebankan kepada setiap unit output. AVC sendiri rumusnya yaitu TVC dibagi G, yaitu total variable cost dibagi G. Yang keenam, biaya tetap rata-rata atau average fixed cost atau disingkat dengan AFC, yaitu biaya tetap yang dibebankan kepada satu unit output. AVC rumusnya yaitu AFC rumusnya yaitu TFC dibagi G, yaitu total
fixed cost dibagi Q. Yang ketujuh, biaya marginal atau MC adalah perubahan biaya total yang berkaitan dengan perubahan satu unit dari input. C sendiri atau konstanta sama dengan fixed cost ditambah variable cost. FC fixed cost sama dengan AFC dikali Q, yaitu average fixed cost dikali Q. VC sama dengan average variable cost dikali Q. Contoh soal dari fungsi biaya. Biaya tetap yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan sebesar 20.000. Sedangkan biaya variabelnya ditunjukkan oleh persamaan VC sama dengan 100 Q. Tunjukkan persamaan dan kurva biaya totalnya. Berapa biaya total yang dikeluarkan jika perusahaan tersebut memproduksi 500 unit barang? Dapat diketahui fixed cost sama dengan 20.000, variable cost sama dengan 100 Q. Terus diketahui juga ketika perusahaan tersebut memproduksi 500 barang. Jadi Q-nya sama dengan 500 unit. Untuk membuat persamaannya, maka menggunakan rumus TC sama dengan fixed cost plus variable cost sama dengan 20.000 plus 100 Q. Jadi persamaannya 20.000 plus 100 Q ini ditunjukkan pada kurvanya C sama dengan 20.000 plus 100 Q. Lalu untuk kurva sendiri bisa dilihat pada gambar 6.14. Persamaannya C sama dengan 20.000 plus 100 Q dan variable cost sama dengan 100 Q serta fixed cost berada pada 20.000. Terus sekarang dapat kita cari ketika produksinya mencapai 500 unit barang, sehingga dapat kita masukkan pada rumusnya, yaitu TC sama dengan fixed cost plus variable cost sama dengan 20.000 plus 100 Q. Q-nya tadi dapat diketahui 500 unit barang. Jadi kita dapat masukkan Q-nya sama dengan 500 pada rumusnya. Maka TC sama dengan 20.000 plus 100 kali 500 unit. Jadi total cost sama dengan 70.000. Pada kurva terdapat 70.000 sama 500. Jadi dapat kita simpulkan bahwa TC sama dengan 70.500, C sama dengan 20.000 plus 100 Q, variable cost sama dengan 100 Q, serta fixed cost berada pada 20.000. Oke, kali ini saya akan membahas tentang contoh soal biaya total rata-rata, biaya variabel rata-rata, biaya tetap rata-rata, dan juga biaya marginal. Soalnya yaitu, suatu perusahaan mempunyai fungsi biaya total TC sama dengan 48 plus 9Q kuadrat plus Q. Pertanyaannya, A. Tentukan fungsi biaya total rata-rata. B. Tentukan biaya variabel rata-rata. C. Tentukan biaya tetap rata-rata. Dan D. Tentukan biaya marginal. Oke, jawaban dari pertanyaan tersebut. Yang A. Biaya total rata-rata, yaitu dengan rumus TC dibagi Q, total cost dibagi Q, atau TFC ditambah TVC, yaitu total fixed cost ditambah total variable cost, atau AFC plus AVC, average fixed cost ditambah average variable cost. Untuk konteks soal ini
yang lebih cocok yaitu ATC sama dengan TC dibagi Hi sama dengan 48 plus 9 Hi kuadrat plus Hi dibagi Hi. Oke, untuk soal yang kedua, yang B, biaya variabel rata-rata dengan rumus VC dibagi Hi variabel cost dibagi Hi. Biaya variabel rata-rata atau AVC sama dengan VC dibagi Hi variabel cost dibagi Hi sama dengan 9 Hi kuadrat plus Hi dibagi Hi sama dengan 9 Hi plus 1. Untuk soal yang ketiga C, biaya tetap rata-rata yaitu dengan rumus FC dibagi Hi, fixed cost dibagi Hi. Untuk kali ini fixed cost-nya yaitu 48 karena fixed cost itu tidak dipengaruhi oleh variabel. Jadi AFC sama dengan VC dibagi Hi sama dengan 48 per Hi. Yang D, biaya marginal dengan rumus delta TC dibagi delta Hi atau turunan dari TC. Untuk konteks soal ini lebih cocok dengan turunan TC karena mengikuti soal tersebut. Jadi biaya marginal atau MC sama dengan turunan TC, yaitu turunan dari 48 plus 9 Hi kuadrat plus Hi sama dengan 18 Hi plus 1. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan adalah fungsi dari jumlah barang yang terjual atau dihasilkan. Fungsi penerimaan dibagi menjadi 3. Yang pertama, penerimaan total atau total revenue. Penerimaan total adalah hasil kali antara jumlah barang yang terjual dengan harga jual barang tersebut. Rumus penerimaan total yaitu TR sama dengan P dikali Q. TR sama dengan total revenue, P sama dengan harga barang, dan Q sama dengan jumlah barang yang dijual. Fungsi penerimaan yang kedua yaitu penerimaan rata-rata atau average revenue adalah hasil dari penerimaan per unit yang diperoleh dari penjualan suatu barang atau jasa pada kuantitas tertentu. Fungsi average revenue sama dengan fungsi permintaan dari harga barang tersebut. Rumus dari penerimaan rata-rata adalah AR sama dengan TR dibagi Q. AR yaitu average revenue, TR yaitu total revenue, dan Q yaitu jumlah barang yang dijual. Fungsi penerimaan yang ketiga yaitu penerimaan marginal atau MR. Penerimaan marginal atau MR adalah pertambahan hasil penerimaan yang diperoleh akibat pertambahan penjualan satu unit barang atau jasa pada kuantitas tertentu. Penerimaan marginal atau MR memiliki rumus MR sama dengan delta TR dibagi delta Q. MR yaitu marginal revenue, delta TR yaitu tambahan penerimaan, dan delta Q yaitu tambahan produksi. Lalu, kita akan mengerjakan contoh soal berikut ini. Harga jual produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan Rp200 per unit. Tunjukkan persamaan dan kurva penerimaan total perusahaan ini. Berapa besar penerimaannya bila terjual barang sebanyak 350 unit? Penyelesaiannya adalah R sama dengan Q yang telah ditetapkan dikali P harga jual sama dengan 200 dikali 350 dan mendapat hasil 70.000. Lalu masukkan kurva dari contoh soal tadi. Jika perusahaan menjual 200 unit barang, total penerimaannya menjadi 40.000. Jika perusahaan menetapkan 350 unit, maka perusahaan tersebut mendapat total revenue atau total penerimaan sebanyak 70.000. Contoh soal yang kedua, TR sama dengan Q pangkat 2
plus 14Q plus 1000. Tentukan AR dan MR pada Q sama dengan 50. Jawaban, AR sama dengan TR dibagi Q, sama dengan Q plus 14 plus 1000 dibagi Q, sama dengan 50 plus 14 plus 1000 dibagi 50, dan hasilnya yaitu 84. Lalu yang MR sama dengan memiliki rumus delta TR dibagi delta Q, lalu dimasukkan menjadi 2Q plus 14 sama dengan 2 dikalikan Q yaitu 50 ditambah 14, jadi hasilnya 114. Untuk bab selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang keuntungan, kerugian, dan pulang pokok. Keuntungan yaitu disimbolkan dengan P atau biasa disebut dengan profit function. Nah, keuntungan terjadi apabila penerimaan total TR lebih besar dari biaya total TC. TR lebih dari TC atau profit atau P sama dengan TR min TC atau R min C. Nah, di situ mengalami keuntungan. Kemudian kerugian terjadi apabila penerimaan total TR lebih kecil dari biaya total TC. TR kurang dari TC, maka mengalami kerugian. Titik pulang pokok atau break even point atau disingkat dengan BEP terjadi apabila penerimaan total sama dengan biaya total, yaitu TR sama dengan TC. Nah, bisa dilihat grafiknya, yaitu yang pertama keuntungan, yaitu keuntungan berada di area Q1 sampai dengan Q4 yang berada di bawah itu. Kemudian kerugian yaitu berada di area sebelah kiri Q1 di luar garis merah itu. Ya, yang biru yang berada di luar garis merah itu, dan yang sebelah kiri dan sebelah kanan atas. Yang C-nya itu adalah cost. Kemudian yang ketiga itu BEP atau break even point atau titik pulang pokok berada di titik potong kurva C dan kurva R. Ini yang garis biru ini. Yang pertemuan antara garis merah dan garis biru ini merupakan titik potong kurva C dan kurva R. Maka di situ terjadi titik pulang pokok. Dan yang keempat yaitu penerimaan total maksimum, yaitu apabila TR maksimum di titik ketiga. Ini kan terjadi tiga karena titik tiga ini memiliki titik puncak paling tinggi. Maka itu merupakan penerimaan total maksimum. Yang kemudian contoh soalnya yaitu penerimaan total yang diperoleh perusahaan alat kesehatan ditunjukkan oleh persamaan L sama dengan min 0,10 Q pangkat 2 ditambah 20 Q, sedangkan biaya total yang dikeluarkan atau C sama dengan 0,25 Q pangkat 3 min 3 Q pangkat 2 ditambah 7 Q tambah 20. Hitunglah profit perusahaan ini jika dihasilkan produk sebanyak 10 unit dan 20 unit. Pembahasannya yaitu dirumusan dengan P atau profit fungsinya R min C. Nah, sama dengan R-nya yaitu di soal tadi min 0,10 Q pangkat 2 ditambah 20 Q dikurangi C-nya yaitu 0,25 Q pangkat 3 min 3 Q pangkat 2 plus 7 Q plus 20. Sama dengan kita turunkan min 0,25 Q terlebih dahulu, karena Q pangkat 3 ini nggak punya pasangan ya, maka diturunkan terlebih dahulu. Nah, di sini simbolnya menjadi negatif karena negatif ketemu positif dan sehingga menjadi negatif. Kemudian ditambah min 0,10 Q pangkat 2 dikurangi Q negatif min 3 Q pangkat 2 jadinya kan positif, berarti min 0,10 pangkat 2 ditambah 3 Q pangkat 2 dan hasilnya 2,9 Q2.
kemudian ditambah 20 Ki dikurangi 7 Ki dan hasilnya 13 Ki dikurangin 20. Ini min 20 ini dapat dari ini positif 20 karena positif 20 ini ketemu dengan negatif, jadinya di sini berubah menjadi min 20. Nah, pada saat Ki sama dengan 10 maka 0 Ki yang Ki-nya itu pakai rumus yang ini ya, yang tadi hasilnya R min C tadi. Min 0,25 Ki pangkat 3 plus 29 Ki pangkat 2 plus 13 Ki min 20. Maka min 0,25 dikali 10 pangkat 3 ditambah 2,9 dikali 10 pangkat 2 ditambah 13 Ki kali 10 dikurangi 20. Sama dengan 0,25 kali 1000 ditambah 2,9 kali 100 ditambah 130 dikurangi 20. Min 0,25 kali 1000 yaitu hasilnya min 250, kemudian ditambah 2,9 dikali 100 yaitu 290, kemudian ditambah 130 dikurangi 20 dan hasilnya 150. Nah, jika perusahaan memproduksi 10 unit maka mengalami keuntungan karena di sini simbolnya positif. Nah, kemudian saat Ki 20 maka Pi sama dengan min 0,25 kali 20 pangkat 3 ditambah 2,9 dikali 20 pangkat 2 ditambah 13 kali 20 dikurangi 20. Dan sama dengan min 0,25 dikali 20 pangkat 3 kan 8000 ditambah 2,9 dikali 20 pangkat 2 kan 400, kemudian ditambah 13 kali 20 kan 260, kemudian dikurangi 20. Sama dengan min 0,25 kali 8000 hasilnya yaitu min 2000, kemudian ditambah 2,9 kali 400 yaitu hasilnya 1160, kemudian ditambah 260 dikurangi 20 dan hasilnya yaitu negatif 600. Nah, perusahaan pada saat memproduksi 20 unit maka mengalami kerugian karena di sini negatif. Kemudian soal berikut yaitu contoh soal BP pulang pokok. Nah, soalnya itu diketahui biaya variabel atau biasa disimbol dengan VC yaitu sama dengan 5000 kali Ki ditambah 5000 Ki. Kemudian biaya totalnya atau biasa disimbolkan dengan TC sama dengan FC plus VC yaitu sama dengan 10 juta ditambah 5000 Ki. Dan yang ketiga yaitu penerimaan total yang biasa disimbolkan dengan TR yaitu P kali Ki sama dengan 10.000 Ki. Nah, BP break even point atau pulang pokoknya yaitu dirumuskan TR, rumusnya yaitu TR sama dengan TC. Di soal tadi TR-nya diketahui 10.000 Ki dan TC-nya 10 juta ditambah 5.000 Ki. Nah, berarti 10.000 Ki sama dengan 10 juta ditambah 5.000 Ki. Dan di sini kemudian 5.000-nya pindah ruas sehingga menjadi 10.000 Ki min 5.000 Ki sama dengan 10 juta. Dan hasilnya yaitu 10.000 Ki dikurangi 5.000 hasilnya 5.000 Ki sama dengan 10 juta. Kemudian Ki yaitu 10 juta dibagi 5.000 yaitu hasil Ki akhir 2.000 unit. Nah, perusahaan mengalami pulang pokok atau break even point pada saat dia memproduksi 2.000 unit. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.